Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita berjumpa lagi. Semoga kalian semua pada sehat. Dan setiap pembelajaran tetap kalian ikuti sehingga dengan demikian apa yang Bapak sampaikan bisa kamu serap lewat video ini. Untuk kesempatan ini kita akan bicarakan mengenai tema 5, subtema yang ketiga, yaitu keseimbangan ekosistem, yaitu pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 3. Kita lihat yang pertama, yaitu bahasa Indonesia, yaitu yang kita bicarakan adalah kosakata baru dan pokok pikiran dari sebuah bacaan. Yang disebut dengan ide pokok itu sebenarnya sama saja dengan pokok pikiran. Ide pokok sama dengan pokok pikiran. Ide pokok atau pokok pikiran ini merupakan gagasan yang menjadi pokok sebuah paragraf dan terdapat pada kalimat utama. Membuat peta pikiran itu untuk menggali informasi dari sebuah bacaan dan menganalisis gambar iklan. Peta pikiran adalah penyajian suatu informasi menggunakan garis, kata, simbol, dan gambar. Pembuatan peta pikiran menggunakan aspek apa, kata tanya ya, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disingkat dengan KBBI itu artinya perbendaharaan kata. Jadi kalau kalian katakan bahwa itu kosakata berarti itu perbendaharaan kata. Kosakata baru dapat ditemukan dalam sebuah bacaan. Untuk memahami isi bacaan, kita harus mengetahui arti dari kosakata pada bacaan tersebut. Nah, ini kita bicarakan untuk bahasa Indonesia. Sekarang kita masuki ilmu pengetahuan alam, yaitu hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Hubungan erat yang khas antara dua jenis makhluk hidup yang hidup bersama itu disebut simbiosis. Jadi kalau ditanya apa itu simbiosis, yaitu hubungan erat yang khas antara dua jenis makhluk hidup. Kemudian simbiosis sendiri dibedakan menjadi 3 macam. Ada simbiosis mutualisme, ada konsumensalisme, dan ada parasitisme. Jadi ada 3. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup yang lainnya untuk dapat mempertahankan hidupnya. Ketergantungan antar makhluk hidup ini dapat digambarkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dengan demikian, kita bisa ketahui bahwa rantai makanan adalah serangkaian proses beralihnya energi dari sumbernya, yaitu tumbuhan, melalui organisme yang memakan dan yang dimakan. Melalui organisme yang dimakan dan memakan. Jadi itu dilihat situ, yang dimakan dengan yang memakan. Jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Itu namanya jaring-jaring makanan. Dapat kalian lihat pada gambar itu, ya, dengan adanya sumbernya kalian bisa lihat itu ada
elang burung elangnya, ada tikusnya, ada itu laba-labanya, terus rubahnya, terus ada lagi itu ular dan sebagainya. Semuanya itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi memakan dengan yang dimakan. Nah, itu yang dilihat dari jaring-jaring makanan itu. Sekarang berikutnya kita masuk kepada ilmu pengetahuan alam juga masih, yaitu tentang perubahan dalam jaring-jaring makanan. Yang pertama yaitu perubahan pada suatu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Misalnya, pada musim hujan, tanaman padi tumbuh subur. Jumlah tanaman padi yang itu akan meningkat. Pada ekosistem sawah akan meningkat hewannya juga atau konsumen yang makan padi seperti tikus sawah. Ya, tikus sawah. Jadi musim hujan tanaman padi subur dan tumbuh subur. Kemudian dengan tanaman padi itu akan meningkat, maka juga hewan juga meningkat. Nah, ini akan saling makan-memakan itu. Kemudian tikus sawah juga akan meningkat juga, ya, meningkat sebagai hewan pemangsa, yaitu contoh yang lain yaitu ular, sawah, dan seterusnya. Berikut lagi kita lihat, jika salah satu rantai makanan terganggu, maka jaring-jaring makanan pun terganggu. Perubahan ini bersifat alami, terjadi bersifat alami. Kemudian kita lihat berikutnya yaitu pengaruh perubahan lingkungan, di mana sebagian besar terjadi akibat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia, misalnya penebangan dan pembakaran hutan secara liar. Ini mengakibatkan apa saja? Berkurangnya populasi tumbuhan di hutan, banjir di antara longsor, hewan-hewan kehilangan tempat tinggal dan makanan sehingga tidak dapat bertahan hidup. Di mana juga perburuan hewan secara liar, ini mengakibatkan punahnya suatu jenis hewan sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan. Pengaruh lainnya yaitu penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat menimbulkan pencemaran air dan tanah. Penggunaan pestisida secara berlebihan mengakibatkan pencemaran air dan tanah, juga menyebabkan hama menjadi resisten, yaitu mempunyai daya dan kekuatan. Kemudian pembangunan pabrik atau industri dapat menimbulkan pencemaran air dan udara. Nah, itu pengaruh lingkungan di mana terjadi akibat kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian kita datang kepada PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang pertama yaitu kegotong royongan, kegiatan gotong royong dalam masyarakat. Itu pertama, melalui kegiatan gotong royong kita menerapkan nilai-nilai seperti kebersamaan, rela berkorban, persatuan, saling membantu, kepedulian terhadap sesama, saling menghormati antar warga masyarakat. Ini adalah kegiatan-kegiatan gotong royong. Pekerjaan yang bisa dilakukan secara gotong royong antara lain yaitu membangun rumah warga, ramai-ramai untuk membangun rumah, membersihkan lingkungan tempat tinggal atau sekolah, membangun tempat-tempat ibadah, kemudian membangun jembatan dan lain-lain. Itu dilakukan dengan gotong royong. Apa keuntungan dari gotong royong? Keuntungannya yaitu meringankan beban pekerjaan, menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan,
dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat. Keuntungan yang lain yaitu membina hubungan sosial yang lebih baik dan harmonis. Yang berikutnya yaitu meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Jadi itu keuntungan daripada kegiatan gotong royong. Sekarang kita lihat mengenai pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Apa pengaruhnya? Yaitu yang pertama, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa yang lain. Di mana kita itu letaknya yang strategis, yang memungkinkan orang dari luar bisa datang ke negara kita. Maka dengan demikian bisa kita berinteraksi. Yang kedua, letak Indonesia di persimpangan jalur yang membawa berbagai pengaruh di bidang sosial budaya dari bangsa-bangsa lain, seperti adat, kebiasaan, agama, atau bahasa. Kita sekarang pelajari bahasa Inggris karena masuknya orang-orang asing. Kita juga bisa saja memiliki agama, beragam macam agama, itu juga datangnya dari luar. Sehingga kita memiliki macam-macam agama itu. Kemudian terjadinya akulturasi, yaitu perpaduan dua budaya tanpa menghilangkan kebudayaan sendiri. Akibatnya terbentuk kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam. Jadi dengan masuknya tarian dari luar negeri, dipelajari oleh orang Indonesia, dan disesuaikan dengan tarian dari daerah kita sendiri, akan menciptakan bentuk tarian yang lain. Itu juga sebagai salah satu contoh. Kemudian keanekaragaman budaya merupakan cerminan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi dengan masuknya pengaruh dari asing akibat dari letak geografis kita, maka dengan demikian kehidupan sosial budaya kita pun akan mengalami interaksi yang merupakan perpaduan dari kedua bangsa yang bersangkutan atau antar bangsa. Itu saja anak-anak untuk pembelajaran kita pada kesempatan ini, yaitu untuk pembelajaran 1 sampai dengan 3. Nanti untuk pembelajaran 4 sampai dengan 6 itu Bapak bisa foto saja untuk materinya, ringkasannya, dan kalian akan pelajari. Selamat belajar, tinggal saja kita memasuki ulangan semester nanti. Oke.